Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Maret 2023, Rabu, Hari Biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Never Korea SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Meneguk dari Cawan Allah. Andaikan dalam hidup ini kita semua diberikan kemampuan untuk mengetahui masa depan kita, atau diberikan kemampuan untuk melihat sedikit tentang masa depan kita sendiri, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan pasrah saja dan mengikuti alur yang ada? Atau apakah kita akan berusaha semaksimal mungkin agar yang ada di masa depan hanya hal-hal yang baik saja? Saya yakin 100% bahwa kita semua akan memilih untuk membuat hidup kita lebih baik dan bahagia dengan menyingkirkan segala kemungkinan buruk yang akan mengganggu kebahagiaan kita di masa depan. Alasannya sederhana, karena setiap manusia dalam hidupnya selalu mencari kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Matius dalam Injilnya hari ini mengisahkan tentang pemberitaan atas kematian Yesus kepada murid-muridnya.
Yesus yang adalah anak Allah sudah tahu akan masa depan yang akan menantinya, yakni sengsara. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Namun, hal apa yang dibuat Yesus? Dia malah mengikuti alur yang telah disiapkan Allah baginya. Dia tidak memprotes kepada Allah dengan dalil anak Allah yang seharusnya dan semestinya tidak merasakan penderitaan demi para pengikutnya. Ia menanggalkan kealahannya dan turut dalam kehidupan fana manusia, dan bahkan Ia mengambil bagian yang lebih jauh lagi, yakni menerima sengsara bukan karena kesalahannya. Apakah Yesus tidak mencari kebahagiaan? Pada momen inilah Yesus menampilkan dimensi lain dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah soal terbebas dari segala penderitaan dan tidak merasakan penderitaan. Kebahagiaan juga bukan soal hidup yang enak-enak saja. Kebahagiaan yang Yesus maksudkan ialah kesediaan menerima segala hal yang buruk maupun yang baik dan berusaha menjalankannya dengan semangat cinta kasih. Yesus bertanya kepada kita, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kita dapat menjawab seturut para nabi, yakni kita bisa meminumnya. Namun, seberapa banyak tegukan dari cawan itu yang mampu kita habiskan? Apakah hanya seteguk atau lebih dari itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Pada masa Prapaskah ini, Yesus mengajak kita untuk menilai kelayakan diri kita melalui pilihan hidup kita. Apa yang kita pilih? Kebahagiaan yang hanya ada enaknya saja, atau kebahagiaan karena ketahanan yang luar biasa? Jika kita mampu masuk dalam kebahagiaan versi Allah, kita tentunya akan dihadapkan lagi pada pertanyaan, sudah berapa teguk yang kau habiskan dari cawannya? Mari kita pada masa Prapaskah ini menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang mampu meneguk sebanyak mungkin penderitaan dan berbahagia karena ketahanan kita yang tersandar pada Allah, dan pada akhirnya nanti kita dapat bersama Allah berbahagia karena dosa kita telah dihapuskannya. Marilah kita berdoa. Allah, puncak segala kebahagiaan, Engkaulah jalan dan tujuan hidup setiap manusia. Bantulah kami memilih jalan hidup terbaik untuk selalu dekat padamu, walaupun jalan kepadamu penuh duri-duri tajam. Jadikanlah kami kuat seperti Engkau dan berbahagia, walau cobaan selalu datang silih berganti. Sebab Engkaulah satu-satunya yang hendak dimuliakan dan dipuji sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.